Jauh, jauh di sana rumah Bapakku. Indah di belakang langit biru. Rindu hati ke sana dan segera jumpa dengan Tuhanku. Negeri yang permai, semua saling menunggu. Jauh, jauh di sana rumah Bapakku. Indah di belakang langit biru. Rindu hati ke sana dan segera jumpa dengan Tuhanku. Negeri yang permai, semua saling menunggu. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini. Rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Jauh, jauh di sana rumah Bapakku. Indah di belakang langit biru. Rindu hati ke sana dan segera jumpa dengan Tuhanku. Negeri yang permai, semua saling menunggu. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini. Rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini. Rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Tanda cinta dan kerinduanku.
Di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 dan 13, firman Tuhan mengatakan demikian. Mari kita baca, saudaraku. Yohanes 1 ayat yang ke-12 dan 13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Kata anak di sini, saudara, kata anak di sini, di dalam bahasa aslinya, itu menggunakan satu kata yaitu teknon. Diberi kuasa supaya menjadi teknon, teknoi, anak Allah, anak dalam arti keturunan. Kalau dalam bahasa umum bisa berarti anak dalam arti walad, keturunan. Di dalam kata teknon itu mengandung gen. Kita telah dilahirkan oleh orang tua kita dan kita mewarisi gen orang tua kita, saudaraku. Kalau kita membaca Alkitab, saudara sekalian, kita menemukan satu hal yang luar biasa berkenaan dengan penciptaan. Dan ini harus saya ulangi penjelasannya di Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Mari kita baca, saudara-saudara. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 26 ini menunjukkan rancangan Allah. Jadi kalau selama ini kita mendengar pernyataan bahwa manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, itu salah. Rancangannya memang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Tetapi dalam kenyataannya memang rancangan itu belum digenapi. Coba perhatikan ayat 26 ini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, menurut gambar dan rupa kita. Menurut gambar dan rupa kita. Gambar dan rupa. Gambar di sini selem, rupa di sini demuth. Selem ini gambar dalam pengertian bahwa manusia yang diciptakan Allah memiliki komponen-komponen di dalam dirinya seperti yang ada pada Allah, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Rancangan Allah, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Ya, tidak ada kata rupa. Jadi gambar di sini dalam arti bahwa komponen-komponen yang ada pada Allah juga ada pada manusia, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Tetapi kualitasnya ini tidak diberikan. Ini yang harus manusia capai. Ini kualitas keserupaan. Kualitas keserupaan.
Ini yang manusia harus capai, saudaraku. Hanya manusia gagal mencapainya. Kalau Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu artinya kemampuan untuk bisa segambar dan serupa, itu kemuliaan. Kata kehilangan itu eustereo mestinya artinya kurang dari, bukan hilang. Nah, dengan terjemahan bahasa Indonesia kehilangan kemuliaan, kesannya manusia sudah pernah mencapai itu. Manusia belum pernah mencapai itu, saudara. Manusia gagal mencapai hal tersebut, saudara. Jadi sebenarnya ketika manusia dinyatakan jatuh dalam dosa, sebagai akibatnya kemuliaan Allah hilang atau berkurang, sehingga keberadaan manusia tidak seperti yang dikehendaki Allah, itu sebenarnya maksud kehilangan kemuliaan itu manusia gagal mencapai keserupaan dengan Allah. Gagal, saudaraku. Kalau ada pertanyaan mengapa Adam dan Hawa bersetubuh dan berketurunan setelah jatuh dalam dosa, padahal mandat prokreasi sudah ada sejak ada dalam Taman Eden, tidak ada jawaban yang lebih tepat menurut yang saya pahami, selain karena Adam belum menyelesaikan tugas. Adam harus sudah sempurna mengenakan kodrat ilahi, sehingga gen, teknon menjadi seperti Allah. Tapi ketika manusia gagal, anak-anaknya gennya gen manusia, saudara. Seperti Kejadian 5 ayat 3, mari kita baca. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Ya, menurut rupa dan gambarnya. Rupa dan gambar Adam, bukan rupa dan gambar Allah. Yang saya pahami, seandainya Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, dia mencapai kesempurnaan, keserupaan dengan Allah, maka yang dilahirkan itu, ya kalimatnya jadi begini, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang anak laki-laki menurut rupa dan gambar Allah. Karena Adam juga sudah mencapai rupa dan gambar itu, saudara. Jadi penting untuk memahami bahwa hukum dosa yang dimaksud dalam perjanjian baru itu bukanlah kodrat dosa yang membuat manusia tidak bisa berbuat baik. Kejatuhan manusia dalam dosa, manusia hidup dalam hukum dosa. Bukan hukuman dosa saja, hukum dosa. Jadi ada dalam kodrat dosa. Kalau pinjam kalimatnya Martin Luther, non posse non picare. Manusia tidak bisa berbuat baik standar Allah, ini penting. Jadi hukum dosa di situ harus dipahami sebagai hukum kemelesetan. Manusia tidak harus menjadi jahat seperti binatang. Manusia masih bisa baik. Manusia masih bisa memiliki kemuliaan manusia, tapi tidak bisa memiliki kemuliaan Allah. Jadi kemelesetan. Saya mengatakan ini maksudnya supaya saudara kalau bicara soal kodrat dosa, asumsinya jangan kebejatan yang tidak beradab atau tidak bermoral. Manusia masih bisa sangat beradab dan bermoral dalam ukuran manusia. Tetapi ini sudah meleset. Manusia bisa berbuat baik dalam ukuran manusia, bukan baik dalam ukuran Allah. Sebagai contohnya, mestinya Kain tidak membunuh adiknya Habil. Ia masih bisa menghindari perbuatan itu kalau ia mau. Ini kisah tragis, saudara. Waktu saya masih kecil sekolah minggu,
mendengar cerita Kain dan Habil itu hati saya miris. Saya masih ingat ada duka cita yang mendalam. Kenapa ya Kain sampai membunuh adiknya Habil? Dan itu tragis saudaraku. Habil meninggal itu 1/4 penduduk dunia mati loh saudara. Karena hanya 4 orang waktu itu. Loh, ini tragis loh saudara. Waktu kecil bersama-sama main-main, dunia hanya dinikmati oleh Adam dan Hawa dan 2 anaknya itu. Dan dunia masih dalam kondisi yang sangat indah. Lalu darah Habil tertumpah di bumi, itu tragis. Kain tidak dipaksa untuk berbuat salah. Kain sebenarnya bisa menghindari perbuatan itu. Tapi Kain lebih memilih untuk membunuh adiknya Habil. Di Kejadian saudaraku sekalian ya, kalau kita melihat Kejadian pasal 3, 4, 5, itu kisah-kisah Kain dan Habil ya. Khususnya Kejadian pasal 4 pembunuhan Habil itu tragis sekali. Tuhan sudah mengingatkan, dosa sudah mengintip di depan pintu. Mengintip itu artinya berbaring. Kamu itu bisa tidak membangunkan. Tapi dan Tuhan berkata kamu harus berkuasa atasnya. You must master it. Kamu harus menjadi majikan atau tuan. Tetapi ternyata Kain memilih diperbudak oleh tindakan yang salah atau perbuatan jahat itu. Dalam hal ini Kain sudah mewarisi karakter dosa di dalam dirinya. Kain tidak memiliki role model manusia Allah yang harus diteladani. Saudara tolong dibayangkan seandainya Adam tidak berbuat dosa atau tidak jatuh. Kalau Adam itu kan mendengar firman. Saya mesti menjelaskan lagi nih. Kalau Adam menerima terus kebenaran dari kehidupan, pohon kehidupan itu kan sebenarnya figuratif dari kebenaran. Roh Allah memimpin manusia. Dan roh Allah ini pohon kehidupan itu sebenarnya. Tetapi manusia lebih mendengar suara Lucifer. Menyesatkan itu pasti membutuhkan waktu. Sampai pada mindset yang tidak bisa diperbaiki lagi. Nah itulah yang dikatakan jatuh dalam dosa atau kehilangan kemuliaan Allah dan atau stadium yang tidak bisa diperbaiki lagi. Ini mestinya saya jelaskan dari awal harus saudara kuasai loh pengertian ini saudara. Nah, kalau Adam itu memiliki mindset yang benar, gen baik yang dilahirkan itu gennya Adam. Dan kesempurnaan Adam itu tidak akan memberi celah Kain berbuat dosa. Dan yang saya pahami bisa salah bisa benar, tapi menurut saya benar. Lucifer sudah bisa dihukum. Karena sudah tampil seorang corpus delicti. Tapi karena Adam gagal, tidak bisa dihukum. Iblis nggak bisa dihukum. Tidak terbukti. Sehingga Kain yang dilahirkan, gennya buruk. Iblis masih belum dibinasakan, dosa mengintip itu. Atau berbaring itu saudara. Dan dosa pembunuhan ini bisa terjadi. Mestinya hal ini tidak terjadi saudara. Saudara ngerti nggak saya ngomong apa ini? Amin saudara. Mestinya tidak terjadi. Dan bumi ini menjadi surga. Jadi kegagalan Adam itu waduh berbuntut panjang dan sangat mengerikan saudara. Orang tuanya sendiri Adam dan Hawa meleset dari rencana Allah. Meleset menjadi manusia yang memiliki gambar dan rupa Allah. Selanjutnya keturunan Kain dan Set pun berkeadaan sama. Semua manusia tidak memiliki gambar dan rupa Allah. Tapi gambar dan rupa Adam. Itu monster. Itu bukan rancangan Allah. Gambar dan rupa Adam ini dalam pandangan mata Allah atau di hadapan kekudusan Allah. Dikompar dibanding dengan standar manusia yang dikehendaki Allah, gambar dan rupa Adam ini monster. Monster ini dalam konteks kehidupan orang percaya perjanjian baru sama dengan manusia lama.
Oleh sebab itu hidup dalam daging itu bukan berarti harus membunuh, berzina, mencuri. Tapi semua yang lahir bukan dari roh itu daging. Maka orang yang hidup dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Nah, bagaimana kita hidup menurut daging, masuk hidup menurut roh? Wah, ini proses. Sampai lahir baru. Kalau untuk 70 sampai 90 tahun hidup di bumi, perlu 9 bulan di kandungan. Tapi kalau untuk kekekalan, butuh berapa puluh tahun sampai lahir baru. Jadi sekarang saya mesti memberitahu, Anda itu belum tentu lahir baru. Tapi kalau belum lahir baru, belum tentu Anda masuk neraka. Loh, tapi Alkitab mengatakan kalau nggak lahir baru tidak melihat kerajaan Allah. Eido, tidak memahami kerajaan Allah, itu maksudnya. Orang bisa jadi baik, monsternya itu baik. Monster yang baik itu tidak masuk neraka. Bisa masuk surga menjadi anggota masyarakat. Tetapi untuk menjadi anggota keluarga kerajaan, tidak boleh jadi monster. Monster baik apalagi jahat. Tidak boleh. Yang boleh adalah gambar dan rupa Allah. Itu mustahil. Tapi bagi manusia mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi dilahirkan oleh Allah itulah baru lahir baru. Dan sekarang sementara saya menyampaikan firman dan memberikan pelayanan sepanjang hari Minggu ini, sepanjang bulan dan tahun-tahun ini, supaya sudah dilahirkan itu. Makanya saya sendiri harus dilahirkan dulu. Cara pandang saya terhadap dunia, kesucian hidup saya harus benar. Dan ini berat sekali, saudara. Kenapa menggunakan kata monster, Pak? Apakah tidak ada kata yang lebih baik? Kata monster itu kan negatif sekali, tidak memancarkan keseraman. Artinya kata yang lain, jangan monster, itu kan memancarkan keseraman. Tadi sudah saya katakan, saudaraku sekalian, banyak kata yang dapat dipakai untuk menggambarkan keadaan manusia batiniah. Tetapi menggunakan kata monster ini dimaksudkan bahwa sebaik apapun keadaan manusia, tetap di bawah standar kesucian Allah. Tetap tidak diterima sebagai keluarga kerajaan Allah. Penggunaan kata monster di sini untuk menunjukkan ekstrimnya tuntutan Tuhan atas umat pilihan untuk sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Kita masuk dekade berat. Saudara yang ikuti khotbah saya dari minggu ke minggu, saudara bisa melihat bahwa saya makin terseret kepada hal yang makin mustahil untuk dilakukan. Bukan hanya saudara, saya sendiri juga berpikir begitu. Makin tahun, makin hari kok jadi berat begini ya. Tetapi kebenaran ini ketika dibukakan, we can't avoid it. Kita nggak bisa menghindari. Makanya Kristen itu memang menyusahkan. Hidup kita disita untuk membesarkan gambar dan keserupaan ini. Yang Adam gagal, yang Tuhan Yesus sukses. Maka setelah dia menjadi pokok keselamatan, setelah dia mencapai kesempurnaan, maksud saya. Setelah Tuhan Yesus mencapai kesempurnaan, dia menjadi pokok keselamatan bagi orang yang taat kepadanya. Obey, taat. Nah kalau Adam waktu itu berhasil, saudaraku sekalian, yang taat kepada Adam semua menjadi segambar serupa dengan Allah. Ini paling benar. Saya tidak mengatakan yang lain sesat. Kalau mau mencapai kesempurnaan, the pure gospel, genuine gospel, ini. Dan ini kasih karunia. Disebut anugerah, disebut kasih karunia, terbukanya akses untuk manusia bisa memiliki gambar dan rupa Allah. Jadi kasih karunia ini bukan membuat mudah orang ke surga. Ke surga tetap sulit, baik bagi orang Kristen maupun non-Kristen. Tidak sedikit saudara yang kejam terhadap orang lain, bengis,
Anda nggak akan masuk surga. Terus terang banyak orang di luar Kristen masih punya belas kasihan terhadap sesamanya. Tuhan memberi kasih karunia itu kemungkinan untuk melahirkan anak Allah. Melahirkan anak Allah. Bagaimana monster Adam ini tidak tumbuh dalam hidup kita. Tapi gambar dan rupa Allah dalam diri kita. Itu anugerah. Itu kasih karunia. Tetapi pada umumnya orang Kristen memandang anugerah kasih karunia itu kemudahan masuk surga. Enggak begitu saudara. Masuk surga itu sukar. Baik orang Kristen maupun non-Kristen. Kalau orang Kristen itu harus menjadi seperti Bapa. Must be perfect. Dengan bicara begini saudaraku. Saya juga dituntut untuk memiliki kehidupan yang bisa menjadi contoh. Bagaimana anak Allah itu. Jadi warga kerajaan surga nanti itu, ingat dibagi ini bangsawannya. Ini masyarakatnya. Ini monster-monster yang baik. Yang nanti di dalam kerajaan surga juga akan dididik lagi untuk bisa diubah. Ada pemerintahan Allah. Nah kita itu bangsawannya yang masuk dalam kerajaan itu. Saya kalau sudah lupa ini, saya sembrono hidup loh saudara. Saya sendiri sembrono lagi. Tapi kalau saya ingat, nanti kalau aku mati, aku bisa dijemput para malaikat. Ini bangsawan. Wah itu saya bisa meninggalkan semua kesenangan dunia. Bisa. Atau terpacu lebih potensial meninggalkan. Makanya pada waktu seorang bertumbuh sampai memilih Tuhan dan kerajaannya. Itu malaikat di surga bersorak-sorai. Karena ada orang yang terdaftar dalam kitab kehidupan anak domba. Ini istimewa sekali. Dan kita mengambil positioning, kita mengambil segmen ini, gereja kita ini. Gereja yang melatih jemaatnya menjadi bangsawan surgawi. Saya belum sempurna. Monster Erastus ini belum mati total. Benih Allah, gambar keserupaannya belum lengkap. Ini salah satu yang membuat saya lebih yakin bahwa saya belum mati cepat. Karena rasanya aku masih diberi kesempatan Tuhan berubah. Aku minta Tuhan supaya aku sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Tuhan Yesus. Dan kalau bicara begini, saya juga seperti orang yang hilang akal, saudara. Mau ngapain? Ini satu-satunya pilihan kita. Saudara ini jadi terdiam begini, terdiam ngerti atau tidak ngerti? Ngerti. Saya percaya ngerti, ini gampang. Tapi saudara seperti mau melompat pagar 2 meter, Anda biasanya mampunya 40 cm. Nah itu. Tapi kalau saudara mau, yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Oke, boleh beri kemuliaan bagi Tuhan. Kasih karunia atau anugerah itu terdapat pada potensi, akses, possibility manusia untuk kembali memiliki gambar dan rupa. Jadi kalau kita nyanyi, penuhi rencanamu ya Allah. Rencana yang mana? Mestinya rencana yang ini.
memenuhi rencanamu. Apa? Rencana apa? Jangan bicara soal penginjilan dulu atau membangun gereja atau apapun. Rencana Allah ini. Saya tanya, saudara bersedia nggak masuk proyek ini? Harus bersedia. Harus saudara berani mengambil keputusan untuk memilih menjadi anak-anak Allah yang berkodrat ilahi. Dari kodrat dosa bukan berarti jahat, tidak selalu harus jadi liar, tidak beradab. Kodrat dosa ini artinya kemelesetan. Ini hidup dalam daging ini. Diganti hidup menurut roh yang segala sesuatu selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Dan saya berkali-kali menunjukkan kepada saudara kisah Kejadian pasal 6 yang anak-anak Allah keturunan Set itu. Adam gagal, tapi kan keturunan yang lain belum dicoba, tetap dipimpin roh Allah. Kalimat lain ini yang mungkin gak enak didengar. Diberi kesempatan makan pohon kehidupan, buah kehidupan, buah dari pohon kehidupan. Tapi memang dasar sudah gennya rusak, gak suka Pak. Dia memilih jodoh sesuai dengan keinginan mereka. Memangnya ada hukum salah kalau memilih jodoh sesuka mereka? Kan gak ada peraturan. Kok Tuhan berduka? Ya karena standarnya mestinya selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Dan Tuhan berkata manusia daging adanya. Basar dalam bahasa Ibraninya basar. Dalam bahasa Yunaninya sarkos. Nah itu nanti di Roma pasal 8 itu. Hidup dalam daging itu bukan berarti jadi jahat. Tapi tidak sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Susah ya menjelaskan batas yang tipis ini saudara. Tapi saudara bisa melihat. Amin. Ya. Saya bukan sebagai orang yang sempurna loh. Belum. Monster saya belum mati total ini saudara. Ketepatan saya juga belum sempurna. Tetapi kita harus tepat. Paulus juga belum sempurna kok. Nulis surat kepada jemaat Filipi itu. Aku belum sempurna. Kok menasehati? Ya tidak harus menjadi sempurna dulu dia berbagi kebenaran yang dia terima dari Tuhan. Ikut dong saya. Masa nggak boleh? Kan kalau orang pikirannya memang negatif, lu sendiri gimana? Yes, jangan urusan saya deh. Urusan saya dengan Tuhan deh. Ayo kita lihat sekarang Roma pasal 8. Kita melihat saudaraku Roma pasal 8 ya. Jadi ingat ya, kita tidak boleh memiliki monster sama sekali. Saudara merasa nggak monster saudara masih kuat? Ini kalau di gereja itu kelihatan baik begini, ini monsternya lagi tidur ini. Berbaring. Itu kalau ada impuls itu rangsang. Itu bangkit itu monsternya. Makanya kalau sebentar sudah keluar, di luar bruk, ditabrak orang, tas sudah jatuh. Nah itu monsternya yang tadi berbaring mulai bangun. Nah saudara yang belajar firman mulai, kamu tidak boleh bangun lagi. Aku telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, yang berhak hidup di tubuh ini, yang berhak di jiwa pikiran ini. Tuhan. Nah pria-pria yang masih genit, yang masih mata keranjang, itu begitu keluar di sini, set. Ada wanita yang roknya mini di atas lutut 30 cm. Terus set gitu. Terus berkata, kamu monster enggak boleh. Itu dari situ latihannya. Najis.
Yang hobinya mobil, ya mobil, ganti mobil enggak salah. Tapi orang yang mau gonta ganti, mau menikmati. Udahlah kita ini sudah mesti lewat lah saudaraku. Yang hobinya perhiasan, yang ini jadi biru, jadi kuning, jadi coklat. Ya bolehlah punya beberapa boleh. Tapi udah jangan rakus lagi saudaraku. Yang hobinya pakaian, ya beli lagi boleh. Tapi jangan rakus. Ayolah saudara, siaplah. Supaya saudara-saudara sekalian kalau nyanyi di sini tidak munafik. Bawa aku ke sana, hajar aku setia. Munafik. Dibawa kemana? Belum melepaskan ikatan. Nah ini yang berat saya bicara. Sebab orang kan berkata ini aneh. Aneh. Jadi aneh. Tapi ini standar. Kalau saudara nggak suka ya terserah. Ini khotbah begini kan nggak populer. Dipikirnya ya saya tidak membuat Anda bahagia. Saya sendiri juga nggak bahagia di dunia ini. Saudara lama-lama juga sudah malas mau apa. Makin kita bisa lepas-lepas itu. Kita makin tulus bisa berkata, bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Ayat yang kelima dibaca. Roma pasal 8 ayat yang kelima. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Memikirkan hal-hal yang dari roh. Dari roh Allah. Ini rohani, benar-benar menjadi rohani saudara. Bukan setengah rohani, rohani banget. Nah ini kita rindu begitu. Teruskan. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Damai sejahtera di dalam Tuhan. Yang tidak ditopang oleh apapun juga. Ini sejahtera ini oleh Roh Kudus. Aduh betapa merdekanya loh punya sejahtera seperti ini. Kita sering terganggu dengan soal-soal kecil saudaraku. Betul deh. Ini kalau ada bapak ibu yang hidupnya tertindas, tidak punya apa-apa, dikhianati. Tapi bisa menikmati damai sejahtera. Ini orang memuliakan Tuhan dengan benar. Lebih dari penyanyi hebat manapun. Dia memuliakan Tuhan. Dengan kondisinya yang begitu terjepit tapi dia masih bisa memuliakan Allah. Wah itu luar biasa saudara. Mungkin ada beberapa saudara yang punya kesulitan saya tidak bisa bantu. Saya memang tidak bisa selalu bisa bantu saudara. Kekuatan saya juga terbatas. Tetapi saya mau beritahu bukan karena saya tidak mau membantu. Tangan saya juga cuma 2 saudara. Tapi dengan firman ini saya mau beritahu, Allahmu itu kuat. Kondisi bagaimanapun nikmati damai sejahteranya. Nah orang yang hidup dalam pimpinan roh ini menikmati damai sejahtera yang tidak ditentukan oleh fasilitas dunia. Teruskan. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hukum Allah di sini bukan hanya hukum yang tertulis, tetapi apa yang Allah kehendaki untuk dilakukan, apa yang Allah kehendaki untuk kita penuhi dalam hidup ini. Coba ulangi ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Iya, terus.
hal ini memang tidak mungkin baginya. Terus Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. nah, berkenan kepada Allah. Berkenan di hadapan Allah itu artinya, saudaraku sekalian, menyenangkan hatinya. Jadi kata berkenan di satu ayat di dalam tulisan seorang rasul, misalnya di surat Yakobus, tidak sama dengan kata berkenan di kitab Roma. Tidak sama dengan kata berkenan di ayat yang lain. Harus lihat konteksnya. Tetapi intinya berkenan itu menyenangkan hati Tuhan. Kalau di umat perjanjian lama melakukan hukum itu sudah cukup. Membuat Tuhan berkenan. Mbok-mbok tadi menolong orang. Waduh, itu berkenan, saudaraku. Saudara kalau membaca kitab Lukas 16. Lazarus masuk surga itu bukan karena dia berbuat baik atau apa loh. Karena sejak hidup dia menderita, itu loh. Sekarang dia senang. Itu ayat Alkitab kok. Berarti Tuhan itu begitu peduli terhadap penderitaan orang. Dan tentu Tuhan tidak akan membiarkan orang berbuat jahat masuk surga, tidak mungkin. Yang jatuh masuk neraka. Lazarus dalam penderitaan itu tidak berdosa. Kok Pak Eras tahu? Gini saja. Saya nggak bisa tahu banyak. Tapi ketika dia ada di depan rumah orang kaya, dia cuma duduk loh. Dia nggak maksa. Dia cuma duduk. Coba lihat ini. Ada orang yang sudah miskin nggak tahu diri loh. Ini dia cuma duduk loh. Dia nggak maksa minta atau buat sesuatu loh. Nanti lain waktu kita gali itu soal Lazarus. Karena dia menderita. Tapi kalau saudara harus hidup menurut pimpinan roh. Karena anak-anak Allah itu standarnya gennya itu gen Allah. Dan itu yang harus kita perjuangkan. Ini yang disebut kasih karunia itu di situ saudara. Bukan gampang masuk surga. Jadi kan begini saudara. Kita dilahirkan dari gen orang tua. Gen Adam. Lalu kita menerima Roh Kudus. Kita menerima Injil. Bahkan penggarapan Tuhan lewat segala hal. Penggarapan Tuhan lewat segala hal. Nah ini potensi untuk melahirkan gambar dan rupa Allah, saudara. Oke, saya gambar lagi. Kita punya gen dari orang tua, gennya Adam. Lalu oleh anugerah salib, ditebus, kita menerima Roh Kudus. Roh Kudus itu jadi meterai yang permanen. Terus menerus maksudnya memimpin kita. Injil yang menyelamatkan, merubah mindset. Allah bekerja dalam segala hal, penggarapan Tuhan. Ini melahirkan segambaran serupaan dengan Allah. Ini ya bisa dikatakan pohon kehidupan itu. Tetapi ada dunia di sini yang juga bisa mencemari pikiran kita. Makanya kalau dalam satu kondisi khusus orang tidak bisa dirubah. Makanya di pelayanan gereja ini Roh Kudus saudara punya dong, amin. Injil ini yang diajarkan. Beri makan anak dombaku, feed my lamb, ini my responsibility, ini tanggung jawab saya. Saya kasih firman yang benar. Karena firman itu menyelamatkan, Injil itu menyelamatkan. Dan penggarapan ini Anda akan alami, saya menjadi mentor saudara. Kalau ngalamin begini, ngalamin begitu, itu proses loh. Nah Anda bisa, saya harus mengalami proses itu. Supaya pengalaman-pengalaman hidup yang saya alami, itu bisa saudara petik. Atau bisa menjadi pertimbangan bagi saudara. Saudara tidak akan pernah mengalami hal yang sama persis dengan saya.
Tapi esensinya pasti sama, yaitu proses penyempurnaan itu. Orang yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sebaik apapun monster itu tidak sesuai dengan standar Allah. Allah itu berdaulat, Allah kita itu absolut. Yang mengendaki sekian, tidak boleh kurang. Dan kita harus ya Tuhan. Tidak boleh kompromi-kompromi. Dulu kita masih kompromi ya Tuhan, kita kan manusia penuh kelemahan kekurangan, ya jangan keterlaluan lah Tuhan. Oh enggak bisa. Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi itu artinya 100%. Dan kalau kita membaca Alkitab tegas sekali, kamu tak dapat mengabdi kepada dua Tuhan, jelas. Enggak bisa separuh-separuh atau Tuhan 90%, dunia 10%, enggak bisa. Tuhan sepenuhnya atau tidak usah sama sekali. Nah kita seperti baru terbuka, ya Tuhan. Biar pendeta juga, aduh Tuhan rasanya aku salah. Dan memang salah, sekarang baru belajar mau berubah. Enggak gampang. Saya ngajak saudara bareng-bareng berubah. Kenapa? Supaya kita pulang bersama. Beri kemuliaan. Baca terus, ayo. Ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Roh Kristus itu artinya spiritnya Kristus. Kita disebut Yesus itu kan to be like Him, to be like Christ. Dan ini kalimat jelas. Jika tidak memiliki spiritnya, ia bukan milik Kristus. Jadi milik siapa? Milikmu sendiri. Bapak Ibu ya, khotbah saya ini nggak selesai hari ini. Minggu depan saya lanjutkan lagi. Sampai pokoknya habis-habisan kita. Sementara saya ngomong kepada saudara, saya menikam diri saya sendiri. Lalu saya melewati hari-hari dengan penuh pergumulan dari apa yang saya khotbahkan. Saya terjebak oleh perkataan saya sendiri. Tapi enggak apa-apa, kesempatan cuma sekali hidup tidak terulang. Saudara mau bersama-sama? Oke, haleluya. Teruskan Pak. Oke, teruskan. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ini sudah terikat kodrat. Tetapi kita bisa diubahkan. Kita bisa diubahkan. Ini maksudnya. Ini mesti berkaitan dengan Roma pasal 7. Aku tahu apa yang baik tapi yang jahat kulakukan. Itu baik jahatnya itu bukan ukuran hukum. Karena kalau ukuran hukum Paulus berkata aku tidak bercacat soal hukum. Jadi baik buruk ini ukuran roh dan daging. Baik menurut Tuhan dan baik menurut manusia pada umumnya. Pasti begitu. Kalau orang ngotot, Pak ini pernyataan Paulus sebelum bertobat. Aku tahu apa yang baik, yang jahat kulakukan. Yuk baca dong tulisan Paulus. Ditinjau dari hukum aku tidak bercacat. Maksud ada orang begitu. Loh, kalau you membaca Injil Matius, you menemukan orang kaya yang berkata, semua sudah kulakukan. Dan memang menurut hukum, Tuhan tidak berkata, enggak. Dia sudah melakukan. Tapi dia tidak sempurna. Dia harus mencapai kesempurnaan yang Tuhan kehendaki. Ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ini kan ayat-ayat yang membingungkan. Tapi kita sekarang sudah mengerti. Dan saya janjikan nanti kalau pendalaman Alkitab sampai Roma pasal 8 kita kupas tuntas itu. Sekarang sekilas saja. Kita ini kan sudah ada dalam kodrat dosa mati ini. Tapi roh Allah bisa membangkitkan bagaimana Spirit Kristus menggerakkan tubuh kita. Jadi kalau kita bilang selamat pagi, selamat malam Bu, apa kabar? Itu Spirit Kristus
Bukan karena kesantunan, kesopanan yang telah saya pelajari sejak saya muda. Itu masih monster saya. Hebat sekali saudara. Amin. Oke, kita beri kemuliaan buat Tuhan. Nah, ayat 12 ini luar biasa. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Kita berhutang, bukan untuk menuruti daging ini, tapi menuruti roh. Karena kamu ditebus, nggak bisa menghindar. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan. Tapi juga abodote, kembalikan ini. Tubuhmu kembalikan. Aduh, saya juga sudah hampir terlambat saudaraku sekalian. Hampir. Ini sekarang dalam perjuangan mengembalikan tubuhku. Ini kadang-kadang kita ini kan tanpa sadar. Kesenggol dikit sudah. Tuh. Lupa kita berutang ke sini. Bukan berutang ke sini, kita berutang ke sini. Kita bangun, aku mau pakai pakaian baru. Aku bangun, aku mau punya ini. Lo nggak berutang di sini. Belum berbagai nafsu yang lain. Rasanya mesti memenuhi. Ingat yang saya khotbahkan di sini. Enak. Enak. Berhutang. Tubuh kita berhutang. Jiwa kita berhutang untuk menikmati ini. Dunia. Kita ini berhutang. Makanya orang kerja keras cari duit apa? Dia harus membayar. Dia rasa berhutang, wajib punya rumah bagus, mobil bagus, jalan-jalan, ia merasa wajib. Padahal perlombaan yang diwajibkan bukan itu. Ini yang wajib, to be like Christ. Karena kamu telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, muliakan Allah dengan tubuhmu. Saudara ngerti nggak kita ini punya hutang? Orang yang hobinya film misalnya. Wah ini keluar lagi nih seri ini, mesti nonton. Bukan, nggak boleh, bukan. Anda ngerti nggak maksudnya hutang itu? Tubuh kita juga bisa. Wah ini sate daging, kambing daging muda. Harus gelek mati muda. Alkohol, rokok, sama. Saudara jangan pura-pura nggak tahu saya ngomong apa loh. Ini ada wajah-wajah yang mulai begini. Apa sih ini? Dia nggak mau, nggak memenuhi apa yang jadi niat hatinya. Allah gitu aja masa nggak boleh. Boleh, kalau menurut kamu boleh. Kalau nurut Tuhan kamu tanya Roh Kudus. Jangan dibelenggu lagi oleh perkara-perkara begitu. Hah? Loh kok marah loh kok? Kita berhutang bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ini standar umat perjanjian baru. Gen Adam yang terus dilestarikan atau gen Allah. Nah makanya konsep kelahiran baru harus diubah. Syukur ya, puji Tuhan ya. Saya belum seminar soal kelahiran baru loh. Dulu kenapa ya? Mestinya kan tuh hal-hal awal tuh. Tapi belum. Ada sesuatu yang kurang. Sekarang saya sudah menemukan. Ini nanti jadi bahan khotbah yang luar biasa saudaraku. Amin.
fana, tiada bermakna. Semua kelabu, yang elok pun semu. Ya Bapa, nyalakan nafasmu seperti pada putramu. Torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Perjalanan ini walau dalam bara, mengukir permata. Di rengkuhmu rencana jiwaku, tembangkan rinduku. Di tepi gitaku, ku gapai madumu, lakan langit biru. Ya Bapa, nyalakan nafasmu seperti pada putramu. Torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Perjalanan ini walau dalam bara, mengukir permata. Di rengkuhmu rencana jiwaku, tembangkan rinduku. Di tepi gitaku, ku gapai madumu, lakan langit